Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Firman Tuhan bagi kita hari ini saya ambil dari kitab Rut dengan satu judul, tetap setia di masa sulit. Berangkat dari cerita peristiwa bagaimana Rut ini walaupun berbeda bangsa, meninggal suaminya, keadaan tidak baik, tetapi dia selalu setia mengikuti Naomi mertuanya. Memang budaya mereka di pada zaman itu tidak mengenal Tuhan yang benar. Dan kesanalah Elimelek ini pergi meninggalkan Betlehem. Gambaran apa ini yang penting kita dapatkan, ibu bapak? Kelaparan yang terjadi. Selalu saya membawa peristiwa mengkaitkan kondisi kita sekarang. Memang tidak separah kelaparan ini di negeri kita. Kita masih dibantu pemerintah. Masih ada bantuan-bantuan yang dirancang oleh pemerintah untuk masyarakat supaya tidak kelaparan. Tapi berapa yang bisa dibantu pemerintah? Berapa banyak yang bisa dia sejahterakan rakyatnya? Semua merasa sulit menggambarkan sebuah kelaparan. Tapi ingatlah ibu bapak, walaupun kondisi kelaparan parah, jangan sekali-sekali meninggalkan Betlehem. Katakan amin. Saya sering mengatakan bahwa Betlehem itu menggambarkan tempat kita hadir beribadah di rumah Tuhan. Di sini kita bersekutu. Ingat, arti dari Betlehem itu adalah rumah roti. Di mana rumah roti itu jangan pernah tinggalkan. Di sini ada selalu berkat. Walaupun kadang-kadang Tuhan luaskan sesuatu yang tidak mengenakan. Seperti kejadian Elimelek. Di Betlehem terjadi kelaparan. Maka mereka mencari keberuntungan. Mencari sebuah keberuntungan ke negeri lain. Dan keberuntungan yang mereka cari itu bukan tempat yang baik. Bukan yang segaya hidup dengan mereka yang mengenal Tuhan. Bukan yang seiman negeri mereka itu yang mereka kunjungi di Moab 10 tahun. Negeri itu adalah negeri yang menyembah berhala. Negeri yang tidak mengenal Tuhan, pencipta khalik langit dan bumi. Apa yang terjadi? Bukannya keberuntungan yang mereka dapatkan, bukannya keberhasilan yang mereka dapatkan, justru kemalangan, kesakitan, penderitaan. Mungkin makan minum dia cukup dapat di tanah Moab, tapi penderitaan batin yang luar biasa. Suaminya Naomi meninggal, dua anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal.
Dia menjadi janda di negeri orang lain. Apa yang salah? Dia meninggalkan secara tidak umum, meninggalkan Tuhan, meninggalkan rumah roti, meninggalkan Bethlehem, meninggalkan tempat di mana Sang Juru Selamat lahir seperti nubuatan Mika, nubuatan Nabi Yesaya di pasal 9, nubuatan Nabi Mika di pasal 5. Hai Bethlehem, hai tanah Efrata, walaupun engkau yang terkecil, dari sana lahir Sang Juru Selamat. Jangan sekali-kali tinggalkan Bethlehem. Jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhanmu. Jangan sekali-sekali tinggalkan Yesus. Engkau bukannya beruntung, engkau akan menderita. Kita belajar dari peristiwa Elimelek dan Naomi. Haleluya. Moab itu boleh saya gambarkan adalah simbol dari kekuatan dunia. Siapapun orang yang mengasihi dunia, Alkitab berkata, tidak ada kasih Allah dalam dirinya. Di balik persoalan yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita lalui di masa COVID ini, ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Katakan amin. Di ayat 6 ini sudah dikatakan tadi, Naomi mendengar waktu dia ada di Moab, ada berita yang berkata bahwa di negerinya, di tanah Yehuda, di Bethlehem, Tuhan sudah memperhatikan mereka kembali. Tuhan sudah menyediakan makan minum bagi mereka semua. Dan saya juga yakin bahwa anak-anak Tuhan, kita jemaat GPD Putri Sion, tidak akan dibiarkan Tuhan kita kelaparan. Haleluya. Walaupun sulit sesulit apapun, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan dibiarkannya kelaparan, karena firman-Nya menjamin singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya, haleluya. Ada masanya di balik peristiwa ini. Memang sekarang kita sama-sama sulit. Siapapun ditanya sekarang, semua sama-sama sulit. Persediaan kita semua terbatas. Berkat-berkat yang kita peroleh juga terbatas. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan tahu kesulitan-kesulitan kita. Haleluya. Dia akan pulihkan. Jadi keputusan pilihan yang terbaik telah diambil oleh Naomi. Dia pergi kembali ke Bethlehem. Dia bawa Orpa dan Rut. Tetapi dikatakan di perjalanan, Naomi berkata kepada dua mantunya itu, seperti saya katakan tadi di atas, sudahlah anak-anakku, baliklah ke rumah bapamu, baliklah ke rumah ibumu. Sudahlah kamu tinggal saja di negeri ini. Biar saya yang menanggung semua penderitaan ini. Biar saya pulang lagi ke Bethlehem. Tetapi apa yang dicatat oleh Alkitab, Orpa ini masih cinta kepada keluarganya, cinta kepada kehidupan yang ada di negerinya. Dia pun rela mencium mertuanya. Dia pergi kembali ke rumah ayah ibunya. Tetapi Rut, walaupun satu bangsa dengan Orpa, apa yang dikerjakan oleh Rut ini menjadi pelajaran berharga bagi kita umat Tuhan. Bahwa Rut ini setia. Walaupun dalam penderitaan dia tetap setia. Dia ikut dengan Naomi. Sama-sama janda. Apa yang bisa diperbuat mereka? Mereka sama-sama janda. Mereka sama-sama kesulitan. Tetapi mereka yakin ketika kembali ke Bethlehem, ada Tuhan yang akan memberkati mereka di sana. Dan keputusan Rut ini adalah betul-betul keputusan yang baik. Dia mengikuti Naomi. Dan secara mencatat itu semua sampai pasal-pasal berikut, Tuhan mempertemukan dia dengan Boas. Dia menjadi orang yang diberkati. Dan Alkitab mencatat lewat keturunan Boas dan Rut, di garis keturunan itu Peres lahir. Dan di sanalah keturunan Yesus Kristus. Dari sana Sang Juru Selamat itu lahir.
Haleluya. Haleluya. Itu dari silsilahnya Rut. Dari silsilahnya Rut dengan Boas lahirlah juru selamat. Bolehkah ibu bapak membayangkan sebelumnya, kalau Rut tidak ikut ke Bethlehem, bagaimana peristiwanya sang juru selamat itu akan lahir? Tak terjangkau pikiran kita. Tapi aku yakin Tuhan beserta dengan Rut. Kalau Tuhan tidak pertemukan Rut dengan Boas, bagaimana lahirnya Peres? Bagaimana lahirnya Isai? Bagaimana lahirnya Daud? Itu pun memang tidak terjangkau pikiran kita. Sampai lahirnya sang juru selamat, itu dari silsilah Rut dan Boas. Tuhan beserta dengan Rut. Keputusan Rut mengikuti Naomi ke Bethlehem, Allah itu juga kehendak dari Tuhan. Haleluya. Itu mungkin jawaban yang pasti. Coba kalau dia tidak ikut ke Bethlehem, dari mana lahirnya Yesus? Dari keturunan mana dia lahir? Tapi Tuhan berencana lewat kehidupan Rut. Mereka menikah dengan Boas, lahirlah Yesus. Itu sebabnya saya berkata tadi, perjalanan Rut itu, keputusan Rut itu disertai oleh Tuhan. Karena dia kembali pergi dengan mertuanya ke Bethlehem. Di sana ada berkat. Pada waktu mereka kembali ke Bethlehem, sedang musim menuai jelai, sedang panen di sana. Orang-orang yang kembali ke rumah Tuhan, orang-orang yang kembali kepada Tuhan, orang-orang yang datang kepada Tuhan, pasti akan diberkati berlimpah-limpah, menuai berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan Rut ini menjadi gambaran dari gereja yang setia, menjadi gambaran dari anak-anak Tuhan yang setia. Walaupun kondisinya sulit, dia tetap setia kepada mertuanya, setia mengikut mertuanya. Ibu bapak, perenungan firman ini juga saya boleh mengkaitkan, membawa kita kepada situasi sekarang. Saya ulangi kalimat saya di atas tadi poinnya, jangan tinggalkan Bethlehem, kembali ke Bethlehem. Tetap kita di Bethlehem, apapun keadaannya, tetap layani Tuhan, tetap beribadah, tetap kerjakan firman. Kesulitan apapun yang ada, setialah, belajar seperti Rut. Karena Tuhan sudah siapkan musim menuai jelai. Tuhan sudah siapkan berkat besar ketika engkau ada di Bethlehem. Setia di Bethlehem, berkat Tuhan akan mengalir selalu kepadamu dan kepada aku. Tuhan memberkati kita semua. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bakal lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Sebuah komitmen yang luar biasa. Rut memiliki keputusan yang dahsyat. Kiranya itu ada di hati kita semua sebagai anak Tuhan. Kondisi apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap ikut Tuhan, tetap layani Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap di Bethlehem. Karena ada masanya Tuhan akan pulihkan. Akan ada penuaian di sana. Ada berkat besar di sana. Keputusan yang terbaik ada di tangan kita. Ketika kita mengambil keputusan itu bersama dengan Tuhan. Tetaplah layani Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Glory bagi Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Saya mengundang para
pelayan perjamuan datang ke depan. Dan menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan,